Adaptasi dari kisah legendaris Cina, siluman ular putih adalah salah satu legenda dari Tiongkok yang banyak diangkat ke layar lebar. Seperti film yang berjudul The Sorcerer and the Wise Snake, yang menjadi salah satu film yang mengangkat kisah tentang siluman ular putih. Film ini bercerita tentang zaman di mana monster dari berbagai siluman jahat berkeliaran di dunia manusia. Film ini diawali dengan memperlihatkan Biksu Fahai yang diperankan oleh Jet Li dan muridnya Neng Ren yang diperankan oleh Wang Zhang dari kuil Jinsan menuju badai salju dengan menggunakan pintu ajaib. Kemudian seorang wanita siluman Ice Harpy yang diperankan oleh Vivian Xu muncul dari puncak pegunungan dan mengungkapkan alasannya membunuh para pria di bumi. Pertarungan pun terjadi antara siluman dan Biksu Fahai, yang pada akhir pertarungan Fahai dapat menangkapnya dengan menggunakan sebuah perangkap siluman. Neng Ren kemudian ditugaskan untuk menahannya di pagoda Lei Feng dengan menempatkannya ke dalam lingkaran sihir, tempat untuk memenjarakannya bersama siluman lain. Film pun beralih dengan memperlihatkan dua sosok siluman ular hijau yang bernama King King yang diperankan oleh Charlene Choi dan saudaranya ular putih yang bernama Susu yang diperankan oleh Eva Huang. Kedua sosok siluman itu sedang berkeliaran di pegunungan. Susu sekarang menjalani hidup tanpa beban setelah meditasinya selama 1000 tahun. Pandangan mereka beralih kepada seorang tabib bernama Xu Shen yang diperankan oleh Raymond Lam yang sedang mencari dedaunan untuk membuat obat-obatan herbal di kaki gunung. Muncul ide untuk menakut-nakuti tabib itu di benak King King. Xu Shen yang terkejut pun jatuh ke dalam danau. Susu yang merasa iba dan mengambil bentuk sebagai wanita cantik pun menceburkan diri ke dalam danau untuk menyelamatkan Xu Shen. Scan kemudian beralih memperlihatkan Biksu Fahai yang menemukan korban dari siluman kelelawar. Biksu Fahai dan Neng Ren meninggalkan kuil untuk menemukan siluman tersebut. Kemudian dengan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Xu Shen dan menawarkan mereka untuk naik ke perahunya agar sampai ke kota. Susu yang telah jatuh cinta kepada Xu Shen memutuskan untuk mengunjungi dunia manusia bersama adiknya King King. King King yang sedang mencari Xu Shen bertemu dengan Neng Ren dan membantunya menaklukkan siluman kelelawar dengan mengungkapkan lokasinya. Neng Ren mampu mengalahkan siluman itu, namun dia tergigit oleh siluman kelelawar dan akhirnya diselamatkan oleh Biksu Fahai. Setelah sadar, Neng Ren mulai berubah menjadi siluman kelelawar dan memutuskan untuk kabur dari kuil Jinsan. Xu Shen yang telah jatuh cinta pada Susu memutuskan untuk menikah dengan Susu. Tak ada yang tahu tentang rahasia ini sampai kota tempat Xu Shen tinggal dilanda wabah aneh yang disebabkan oleh siluman serigala. Xu Shen yang biasanya selalu bisa mengobati warga di sana pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Susu yang memang memiliki kekuatan supranatural tidak tega melihat suaminya. Ia lantas menggunakan kekuatannya dengan menambahkan unsur penting ke dalam obat racikan suaminya agar dapat menyelamatkan seisi kota dari wabah aneh. Dia rela walaupun dia sendiri dapat kehilangan esensi penting dari dirinya sendiri.
Sayangnya hal yang dilakukan Susu membuat penyamarannya sebagai seorang siluman ular putih terbongkar. Karena mengetahui Susu telah berbuat baik kepada manusia, Biksu Fahai pun tidak menangkapnya dan hanya memberikan peringatan kalau dia secara tidak langsung telah melukai Shushan, karena mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda. Biksu Fahai pun kemudian memberi kesempatan kepadanya untuk meninggalkan Shushan, dan jika tidak, dia tidak akan pernah diampuni. Hingga akhirnya datanglah festival perahu naga, di mana menurut tradisi keluarga Cina, meminum anggur sebagai tradisi festival untuk menghindari gigitan ular. Dalam perayaan tersebut, Shushan juga membuat istrinya minum anggur dan membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Susu kemudian mengunci dirinya di dalam ruangan agar suaminya tidak mengetahui bentuk aslinya. Namun ketika ia ingin kabur, Susu menyadari bahwa rumahnya telah terpasang perangkap yang disiapkan oleh Biksu Fahai. Biksu Fahai pun masuk dan mulai bertarung dengan jelmaan siluman ular putih. Shushan yang masuk ketakutan ketika melihat di dalam kamarnya ada seekor ular putih raksasa. Dalam kebingungan itulah Shushan kemudian mengeluarkan pisau roh yang sebelumnya diberikan oleh Biksu Fahai. Kemudian dia menusukkan pisau itu ke tubuh ular putih. Ular putih itu pun meneteskan air mata dan kabur dengan cedera yang cukup serius di tubuhnya. Setelah ular itu pergi, Shushan pun kebingungan mencari istrinya Susu. Dia takut istrinya dimakan oleh ular putih besar tadi. Biksu Fahai pun kemudian menjelaskan bahwa siluman ular putih tersebut adalah istrinya Susu. Shushan yang baru mengetahui identitas istrinya yang sebenarnya merasa menyesal telah melukainya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari daun roh. Daun roh adalah daun yang bisa membangkitkan orang mati dan hanya tumbuh di pagoda Lei Feng. Dengan dibantu oleh seekor tikus, Shushan berhasil mendapatkan daun tersebut. Namun sayangnya, apa yang telah dilakukan oleh Shushan telah membebaskan para siluman yang selama ini tertahan di lingkaran sihir. Shushan kemudian memberikan daun roh itu kepada siluman tikus sebelum dia berhasil dirasuki oleh roh siluman yang berhasil bebas. Biksu Fahai yang mengetahui hal itu segera membawa Shushan ke kuil Jinsan untuk dilakukan ritual. Setelah menggunakan daun roh, kekuatan ular putih dapat pulih dan segera pergi untuk menyelamatkan Shushan. Amarah Susu meledak ketika dia gagal memasuki kuil Jinsan, yang akhirnya kembali mengakibatkan pertarungan antara dia dan Biksu Fahai. Susu menciptakan banjir yang menyebabkan kuil Jinsan tenggelam dan pergi menyelamatkan Shushan. Ketika sadar, Shushan tidak mengenali Susu karena amnesia yang dialaminya. Hal itu diakibatkan karena roh jahat yang berhasil merasukinya. Susu menjadi marah dan menuduh bahwa itu adalah ulah dari Biksu Fahai. King dan Susu menyerang Fahai secara ganas dan mengakibatkan King dan Fahai terluka parah. Susu yang semakin marah ingin membunuh Biksu Fahai.
Namun secara tiba-tiba, Biksu Fahai memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan Susu dan akhirnya mengurungnya di pagoda Lei Feng. Susu menangis di depan patung Buddha dan mengatakan akan menerima hukumannya jika diizinkan bertemu dengan suaminya Shushen untuk terakhir kali. Keajaiban pun terjadi dan langit menjadi cerah. Wahai yang mengerti tentang pertanda itu mengeluarkan Susu dari dalam kuil. Shushu akhirnya dapat bertemu Shushen untuk terakhir kalinya. Shushen pun akhirnya dapat mengingat Susu dan menangis karena harus saling berpisah. Waktu Susu telah habis dan ia pun kembali ke pagoda untuk menerima hukuman. Sedangkan Shushen setia menemani Susu yang sedang menjalani hukumannya di pagoda Lei Feng yang entah kapan akan berakhir.